Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Majelis hadirin sebangsa setanah air yang kami muliakan, Thomas Rigona, pakar pendidikan Amerika, menawarkan konsep pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai etika untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Imam Az-Zarnuji, menawarkan konsep akhlak mulia sebagai landasan pendidikan yang dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga tatanan kehidupan negeri menawarkan kesejukan, kedamaian, kerukunan, dan keindahan. Namun hadirin, potret terbalik dari narasi tersebut sudah menjadi tontonan di bumi pertiwi ini. Tindakan amoral memenuhi lembaran berita, perilaku tercela terus menjadi siaran media, kejahatan kerap terjadi di depan mata, sikap mulia semakin sirna, dekadensi moral menggerogoti anak bangsa, prostitusi merajalela, praktek judi tak lagi mengenal usia, tawuran di mana-mana, pembulian mendera remaja, narkoba semakin menggila, politikus berdasi semakin subur memakan harta negara, sehingga rusaklah karakter anak bangsa menjadi buruan dan suram wajah Nusantara. Prihatin kami tentang masalah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Qur'ani dengan judul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak Bangsa berbasis Al-Quran. Sebagai landasan Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. أيها الذين آمنوا
ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dalam Hasyiah Sawi jilid pertama halaman 290, Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa kalimatku merupakan fi'il amr dari wiqayah yang artinya menjaga. Dalam kaidah usul fiqh, al-amru yadullu 'alal wujub. Maksudnya wajib bagi kita semua untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Lalu bagaimana caranya? Hal ini terjawab dengan penafsiran Imam Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim jilid ke-8 halaman 188. Sufyan Tsuri berkata, "Qu anfusakum wa ahlikum nara, ay adibuhum wa 'allimuhum." Substansinya, konsepsikan adab dan suguhkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Hal senada juga dijelaskan oleh Imam Al-Bughawi dalam tafsirnya juz kelima halaman 122 menjelaskan bahwa perintahlah mereka kepada kebaikan, cegah dari keburukan, ajarkan ilmu pengetahuan dan berikan adab kepada mereka, sehingga dengan demikian engkau akan menjaga mereka dari api neraka. Hadirin, implisit dari uraian tersebut adalah orang tua harus menjadi inisiator, inspirator, dan konseptor untuk menciptakan atmosfer kehidupan keluarga penuh dengan ketenangan dan kebaikan. Arsip sejarah memberi bukti nyata lembutnya tingkah laku Nabi Ismail tak terlepas dari pendidikan Nabi Ibrahim, seorang ayah tanpa otoriter, berwibawa dan berakhlak mulia. Di sana juga ada Imam Asy-Syafi'i, berkat dedikasi ibunya menjadi ulama ternama. Namanya disebutkan di seluruh pelosok dunia, hidup beretika dan bertata krama, serta diabadikan di sepanjang masa. Imam Al-Bukhari divonis buta saat usia balia. Orang tua yang gigih telah memposisikan beliau menjadi ahli hadis terkemuka. Begitu juga dengan seorang teknokrat brilian, penemu keretakan logam pada pesawat terbang. Ilmunya diaplikasikan di Jerman. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan Profesor Dr. Baharuddin Yusuf Habibie, putra asli Indonesia, pemuda hebat dan cermat yang dididik dengan konsep agama oleh orang tuanya. Ditanamkan karakter mulia dalam dadanya sehingga sukses di mata dunia
Betul hadirin? Betul. Hadirin, jika orang tua hilang peduli terhadap pendidikan karakter anak-anaknya, maka akan muncul kenyataan yang tidak disangka dan diharapkan. Lihatlah, telah tertulis dalam kepedihan fenomena suram yang memilukan. Orang tua yang membiarkan anaknya dalam kebodohan, bukan mengajarkan ilmu pengetahuan, mempraktikkan karakter tercela, bukan mencontohkan akhlak mulia, membiarkan anaknya terjerumus ke dalam kelompok berandal, bukan mewujudkan kehidupan bermoral, sehingga lahirlah generasi prematur immoralitis, aktivis-aktivis ekstremis, radikalis, dan teroris yang merongrong Pancasila, membakar bendera persatuan, bahkan meruntuhkan sendi-sendi moralitas Indonesia. Elit politik bertangan kotor, semakin ganas tak bertuan dan tanpa etika, melanggar konstitusi negara hanya untuk menduduki singgasana. Oleh karena itu, orang tua harus mengambil andil penting untuk memberi keteladanan dalam kehidupan keluarga. Hal ini telah dipraktekkan oleh Luqmanul Hakim yang berperan sebagai ayah penuh hikmah, lagi bijaksana, dan mendidik anaknya tentang karakter mulia, bermoral dan beretika. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Luqman ayat 18, Allah berfirman, ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Majelis Hakim, hadirin yang kami muliakan, Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-21 halaman 166 menjelaskan bahwa Luqman mengajarkan anaknya budi pekerti yang baik dalam bergaul dengan manusia dan melarang untuk memandang rendah, juga menyombongkan diri terhadap orang lain. Sedangkan Imam Muhammad Sayyid Al-Madhi dalam kitabnya Hidayatul Quranul Karim menjelaskan bagaimana impact dari larangan yang terdapat dalam ayat ini, yaitu memalingkan pipi dan berlagak angkuh saat berjalan merupakan manifestasi kesombongan dan kebanggaan. Anjuran tersebut telah dinyatakan oleh Imam Az-Zarnuji agar seseorang menjaga diri dari akhlak yang hina dengan penegasan, fa innaha kilabun ma'nawiyah, sesungguhnya akhlak tercela laksana anjing maknawi. Oleh karena itu hadirin, mari kita sambut dengan lembut tawaran Al-Quran dalam membina karakter anak bangsa. Hai pemuda, dengarkan nasihat Al-Quran, Akhlakmu akan mulia, hai remaja, amalkan moral Al-Quran, maka hadirmu akan dicinta, hai anak bangsa, implementasikan etika Al-Quran, maka keberadaanmu akan menjadi asa, terapkan karakter berbasis Al-Quran, maka hidupmu penentu nasib bangsa. Relevan dengan hal tersebut, Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani
dalam kitab Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 5928. Inna Allah azza wa jalla karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kemurahan hati, menyukai akhlak yang tinggi, membenci maksiat yang keji. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, orang tua mengambil andil penting dalam membentuk perilaku karakter anak-anaknya. Bagaimana implementasi karakter seorang anak ditentukan oleh sifat dan sikap orang tuanya, karena seorang anak adalah cerminan ayah dan ibunya. Kedua, jadikan Al-Quran sebagai acuan dalam membina karakter maslahah, akhlak mulia, perilaku beretika, sehingga dengannya Mulia suatu bangsa. akhirnya kami tutup dengan sebuah syair. Pemuda Islam hidup mulia, akhlak etika selalu terjaga, Akhlak etika selalu terjaga. Engkau pemuda harapan bangsa, asal negara di tangan muda. pesan Al-Quran engkau patuhi, akhlaknya Nabi engkau ikuti, akhlaknya Nabi engkau ikuti. Patuhi Al-Quran mulia, ikuti akhlak Nabi sang baginda, hidup pemuda dengan etika. Hasbunallah wassalam.